Wabah virus menular misterius di Jepang telah menyebar ke seluruh negeri hanya dalam beberapa hari, menginfeksi ratusan ribu orang. Lebih dari 100.000 orang telah meninggal. Pada awalnya mereka mengira itu adalah flu burung. Tetapi selama pengobatan, dokter menemukan obat anti flu burung tidak berpengaruh pada virus. Virus tidak berpengaruh sama sekali. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi, rumah sakit itu penuh sesak. Tidak ada cukup dokter untuk berkeliling. Tenda-tenda sementara yang telah didirikan hanya mampu merawat pasien yang paling sakit. Semua orang yang bisa berjalan pulang ke rumah untuk mati. Beberapa orang telah merangkak di luar tenda sepanjang hari. Beberapa orang merangkak di luar tenda selama sehari. Tetapi tidak ada yang datang untuk membantu. Yang lainnya mati begitu saja di luar tenda. Dan itu hanyalah puncak gunung es. Pemerintah memerintahkan penguncian nasional. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan negara. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk membelot dari negara itu. Seluruh negeri dalam kepanikan. Apa yang Anda pedulikan tentang kontrol? Kami harus lari menyelamatkan diri. Saat sebuah mobil menabrak penghalang, dan orang-orang di belakang mereka melarikan diri, jalanan menjadi kacau balau. Jalanan dipenuhi dengan orang-orang yang bergegas membeli persediaan. Lebih banyak keputusasaan yang akan menyusul. Organisasi sosial telah menyatakan, ini adalah virus yang sama sekali tidak dikenal. Ini dapat disebarkan oleh tetesan. Bisa juga melalui udara. AS memprediksi bahwa 80% orang di Jepang akan meninggal akibat wabah ini. Media dunia juga mengajukan pertanyaan, mengapa virus iblis memilih Jepang? Apakah ia dikutuk karena semua hal buruk yang telah dilakukannya? Media di Jepang. Pertanyaan yang sama diajukan di media Jepang. Para dokter di rumah sakit telah kehilangan keinginan mereka untuk berjuang. Ada kebakaran internal. Pada saat yang sama, istri orang pertama yang terinfeksi semakin membaik. Dia menyelinap keluar dari rumah sakit ketika tidak ada yang melihat. Xiaoling berpikir bahwa dia pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dia dan Suai pergi mencarinya. Setelah banyak usaha, mereka akhirnya menemukannya. Dan ia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Ayahnya adalah seorang dokter di sebuah negara kecil di Asia Tenggara. Ayahnya adalah seorang dokter di sebuah negara kecil di Asia Tenggara. Ia kembali sekali selama tahun baru. Pada waktu itu, ia sudah mengalami masalah fisik. Ia tinggal di rumah selama sehari, dan kemudian pergi. Ketika ia pergi, ia batuk dan muntah darah. Setelah itu, saya tidak bisa menghubunginya lagi. Kemungkinan dia membawa virus itu bersamanya. Sekarang